7 wakil Indonesia turun hari ini di Swiss Open 2026, tapi siapa yang siap selamat dari malam pembuka paling menegangkan? Jadwal Swiss Open 2026 langsung membuat suasana panas karena Indonesia harus membuka turnamen dengan sederet laga yang sama sekali tidak ringan. Betul, hari pertama selalu berbahaya karena pemain belum sepenuhnya nyaman dengan lapangan. Tetapi tekanan sudah datang penuh dan lawan justru sering bermain lepas tanpa rasa takut. Nama yang paling awal mencuri perhatian tentu Anthony Sinisuka Ginting, sebab ia belum masuk jalur utama dan masih harus melewati babak kualifikasi untuk menjaga langkahnya tetap hidup. Lawannya Zhu Xuanchen dari China, dan ini penting sekali karena bila Ginting langsung panas, Indonesia mendapat suntikan kepercayaan diri. Tetapi bila tersendat, malam bisa terasa lebih tegang. Setelah itu fokus beralih ke sektor ganda putra yang membawa 2 pasangan unggulan, yaitu Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana, lalu Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Status unggulan memang menguntungkan, namun juga berbahaya. Karena pasangan lawan datang tanpa beban dan tahu satu kemenangan saja cukup untuk mengguncang peta Swiss Open 2026. Leo dan Bagas menghadapi Chiang Chien-wei dan Wu Xuanyi dari Taiwan, duel yang terlihat menjanjikan bagi Indonesia, tetapi tetap bisa berbahaya bila pembukaan mereka terlalu hati-hati. Rachel dan Feby juga tidak mendapat jalan mudah, karena harus melawan Chen Chengquan dan Lin Bingwei, pasangan Taiwan lain yang siap menghukum setiap servis tanggung dan transisi yang terlambat. Jangan lupakan Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat yang akan bentrok dengan Kang Haising dan Aaron Tai dari Malaysia, laga yang biasanya langsung membawa suasana rivalitas regional. Pertemuan melawan Malaysia hampir selalu emosional, dan di laga seperti ini, ketenangan saat poin kritis sering jauh lebih menentukan daripada nama besar atau status di atas kertas. Dari sektor ganda putri, Indonesia juga menurunkan 3 pasangan sekaligus, sehingga malam nanti benar-benar terasa padat dan bisa berubah dari optimisme ke kecemasan hanya dalam hitungan menit. Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi wakil Polandia. Pertandingan yang terlihat bersahabat, tetapi tetap menuntut fokus penuh sejak rally pertama. Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum justru mendapat tantangan lebih tajam karena bertemu Bao Lijing dan Luo Sumin dari China, lawan yang biasanya sangat disiplin menekan tanpa banyak kesalahan. Kalau Rachel dan Feby ingin aman, mereka harus berani mencuri momentum lebih dulu. Sebab bila ritme dibiarkan dikuasai lawan, pertandingan bisa menjadi panjang dan sangat melelahkan. Lalu ada Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meilisa Trias Puspitasari yang ditunggu duel rapat melawan Hinata Suzuki dan Nao Yamakita dari Jepang, pasangan yang identik dengan permainan rapi. Melawan Jepang berarti Indonesia wajib sabar tetapi tidak boleh pasif. Karena begitu lawan merasa nyaman, rally akan memanjang dan tekanan pelan-pelan berpindah ke kubu sendiri. Menariknya, sebagian besar pertandingan Indonesia dimulai sekitar pukul 22 WIB, sehingga penggemar harus siap menyaksikan malam panjang yang bisa penuh kabar baik sekaligus kejutan. Itu sebabnya kata kunci jadwal Swiss Open 2026 hari ini ramai dicari. Karena orang bukan cuma ingin tahu jam tanding, melainkan ingin membaca peluang nyata setiap wakil. Indonesia memang membawa total 15 wakil ke Basel, tetapi hari ini sorotan utama benar-benar dipikul oleh 7 nama yang harus membuka jalan dan menjaga aura tim tetap positif. Bila start mereka meyakinkan, narasi Indonesia di Swiss Open 2026 akan langsung terlihat menjanjikan. Namun bila unggulan goyah, tekanan ke hari berikutnya pasti ikut membesar. Kunci terpenting malam ini menurut saya adalah keberanian mengambil inisiatif, karena pemain yang terlalu menunggu biasanya memberi ruang bagi lawan untuk tumbuh dan percaya diri. Sebaliknya, kalau Indonesia berani menyerang lebih dulu, menjaga servis dan menang di area depan net, banyak laga berat bisa berubah lebih terkendali daripada yang dibayangkan. Jadi saat lampu San Jacobs Hole menyala nanti, pertanyaannya bukan apakah Indonesia punya kualitas, tetapi siapa yang paling siap membuktikan kualitas itu tepat pada momen pertama. Dan itulah yang membuat hari pembuka ini terasa besar. Sebab 7 wakil merah putih tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga berusaha menghindari drama yang bisa mengubah arah turnamen. Kalau malam ini dimulai dengan hasil positif, rasa percaya diri Indonesia bisa melonjak sangat cepat dan memberi efek berantai ke wakil lain yang turun pada babak berikutnya. Jadi jawabannya akan segera terlihat.
Apakah jadwal berat ini berubah menjadi panggung gebrakan Indonesia atau justru menjadi malam panjang yang penuh peringatan sejak awal turnamen? Gagal total di All England 2026, PBSI bongkar rahasia mengejutkan di balik performa pemain muda yang bikin dunia gempar. Selamat datang kembali kawan bulu tangkis semua di kanal kesayangan kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat panas langsung dari Birmingham. All England 2026 baru saja usai. Dan jujur saja, hasilnya membuat banyak dari kita terkejut sekaligus sangat penasaran dengan apa yang terjadi di balik layar. Benar sekali kawan, kita semua pasti berharap ada setidaknya satu medali emas atau satu gelar juara yang pulang ke tanah air tercinta. Tapi kenyataannya, kita harus menerima kenyataan pahit, pulang dengan tangan hampa dari segi gelar juara. Namun, tunggu dulu, Eng Hian dari pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI justru bicara soal hal positif yang sangat penting. Ada apa sebenarnya dengan tim kita? Nah, itulah yang akan kita kuliti habis hari ini secara mendalam. Eng Hian menyebut ada dua sisi mata uang dari penampilan tim Merah Putih di Inggris kemarin. Satu sisi memang terasa sangat menyakitkan karena target satu gelar itu meleset jauh dari harapan awal. Tapi di sisi lain, ada cahaya terang benderang dari para pemain muda kita yang tampil menggila di lapangan hijau Birmingham. Kalau kita bicara soal pemain muda yang bersinar, nama yang paling santer terdengar dan menjadi buah bibir tentu saja pasangan ganda putra masa depan kita, Raymond Indra dan Joaquin. Mereka benar-benar menjadi kuda hitam yang sangat menakutkan di turnamen level 1000 ini. Siapa yang menyangka mereka bisa melaju sejauh itu di debut mereka yang luar biasa ini? Sungguh luar biasa memang. Raymond dan Joaquin berhasil menembus babak semifinal yang sangat bergengsi. Dan perlu kalian catat, perjalanan mereka ke sana bukan karena faktor keberuntungan atau undian yang mudah semata. Mereka menumbangkan pasangan unggulan kelima dan bahkan menyingkirkan pasangan unggulan ketiga dunia dengan permainan yang sangat taktis. Ini adalah prestasi yang sangat masif untuk ukuran pemain yang baru saja mencicipi atmosfer turnamen sebesar All England. Bayangkan saja tekanan mental yang ada di Birmingham. Penonton yang sangat riuh, sejarah panjang turnamen bulu tangkis tertua di dunia, dan hebatnya, mereka tetap tenang seperti pemain veteran. Bahkan di babak semifinal, saat harus berhadapan langsung dengan pasangan nomor 1 dunia yang juga berstatus sebagai juara bertahan, Raymond dan Joaquin memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga titik darah penghabisan. Mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi nama besar lawan mereka. Eng Hian sendiri memberikan apresiasi setinggi langit untuk perjuangan mereka berdua. Beliau menegaskan kalau progres pemain-pemain muda Indonesia ini sangat menggembirakan bagi masa depan bulu tangkis kita. Ini menjadi bukti otentik bahwa proses regenerasi di pelatnas sedang berjalan di jalur yang benar dan tepat. Para pemain muda ini mulai menunjukkan bahwa mereka punya kapasitas mental dan teknik untuk bersaing di level tertinggi dunia tanpa rasa takut. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata begitu saja dari kegagalan total meraih gelar juara tahun ini. Target satu gelar yang dibebankan PPPBSI tetap menjadi beban yang belum terbayar lunas kepada publik. Eng Hian juga mengakui hal ini secara terbuka dan sportif. Beliau bilang, evaluasi komprehensif akan segera dilakukan bersama seluruh tim pelatih dan tim pendukung lainnya. Apa saja kira-kira yang perlu diperbaiki menurut pandangan kamu? Sepertinya masalah konsistensi di poin-poin krusial atau poin tua masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi atlet kita. Saat menghadapi pemain top dunia di fase akhir turnamen seperti perempat final atau semifinal, strategi pertandingan harus jauh lebih matang dan eksekusinya harus presisi. Kita melihat beberapa kali atlet kita kehilangan fokus secara tiba-tiba di saat-saat paling menentukan. Ini yang harus segera dibereskan oleh manajemen PBSI agar tidak terulang lagi. Selain itu, Eng Hian juga menekankan pentingnya mencari metode pembinaan yang jauh lebih efektif lagi. Tujuannya jelas, agar potensi besar para atlet Indonesia dapat berkembang secara optimal dan mampu bersaing secara konsisten di setiap panggung dunia. Bukan hanya sekali dua kali saja.
kita butuh stabilitas performa agar nama Indonesia kembali ditakuti seperti era keemasan dulu. Tidak lupa, Eng Hian juga menyampaikan permohonan maaf yang sangat tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia. Beliau sangat memahami betapa besarnya harapan kita semua terhadap prestasi bulu tangkis nasional, terutama di turnamen bersejarah seperti All England yang punya gengsi sangat tinggi ini. Dukungan doa dari kalian semua tetap menjadi bahan bakar utama bagi perjuangan tim kita di turnamen berikutnya. Berbicara soal turnamen berikutnya, tim bulu tangkis Indonesia ternyata tidak langsung pulang ke tanah air setelah dari Inggris. Mereka akan melanjutkan rangkaian tur Eropa dengan tampil di turnamen Swiss. Turnamen ini harus menjadi momentum kebangkitan bagi para atlet kita untuk kembali menunjukkan performa terbaik mereka. Kita semua berharap ada hasil positif dan gelar juara yang bisa dibawa pulang dari Swiss sebagai obat pelipur lara. Betul sekali. Swiss Open akan menjadi ajang pembuktian apakah evaluasi dari All England kemarin bisa langsung diterapkan dengan baik atau tidak. Dengan progres yang mulai terlihat sangat nyata dari generasi muda seperti Raymond dan Joaquin, PBSI tetap merasa sangat optimis bahwa masa depan bulu tangkis Indonesia tetap berada di jalur yang tepat menuju persaingan elit dunia. Kita harus terus memberikan dukungan positif bagi mereka semua. Jadi menurut kawan-kawan semua, apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama kegagalan tim kita meraih gelar di Birmingham kemarin? Apakah murni karena faktor teknis atau ada hal lain yang lebih mendalam? Jangan lupa untuk tuliskan pendapat kalian yang paling jujur di kolom komentar di bawah ya. Kita sangat ingin mendengar apa yang kalian pikirkan tentang performa tim Merah Putih saat ini. Baiklah, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai evaluasi besar-besaran PBSI usai All England 2026. Tetaplah bersemangat mendukung pahlawan olahraga kita karena perjuangan mereka masih sangat panjang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan video ini, dan pastikan kalian sudah berlangganan untuk berita bulu tangkis paling update lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga untuk kita semua.